Saudara, arus balik di ruas Jalan Pantura Balonggando Karawang, Jawa Barat Rabu malam masih ramai pemudik. Pemudik yang mengikuti tes cepat antigen, ada 2 yang didapati positif COVID-19. Kepadatan pemudik tujuan Jakarta dan wilayah Bodetabek didominasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ada 2 pemudik yang diketahui positif COVID-19 dan akan ditindaklanjuti oleh tim medis. Petugas menggelar tes antigen acak untuk menekan penularan COVID-19 di sepanjang jalur Pantura dari Jawa Tengah hingga Karawang. Arus lalu lintas masih ramai. Petugas menyiapkan 400 alat tes cepat antigen untuk menjaring pemudik yang terpapar COVID-19. Tes dilakukan dalam 2 sesi, yakni pertama pada sore hari dan kedua di malam hari. Kreatif sih hari ini 2 orang dari 400 itu ya, cuma 2 orang. dapat 2 orang, tapi itu hanya baru OTG ya, belum ini. Proses pemulangan ke tempat itu yang 2 orang itu dibalikin lagi atau gimana? Itu nanti langsung dari tim medis sendiri yang akan ini ya, tindak lanjutin. Lalu bagaimana situasi lalu lintas arus balik yang menuju arah Jakarta pada pagi hari ini? Kita akan bergabung dengan Aulia Faradina yang memantaunya langsung di titik kilometer 34 Tol Cikampek, Jawa Barat. Aulia, kalau semalam arus kendaraan menuju Jakarta sudah ramai, kalau pagi ini bagaimana? Pagi ini arus lalu lintas di Tol Cikampek menuju ke arah Jakarta, tepatnya di titik kilometer 34 masih ramai lancar. Audrey, kami lihat kendaraan yang melaju ini bisa menempuh dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam, bahkan bisa juga 100 km per jam. Tapi kalau kami lihat pagi ini di ruas Tol Cikampek menuju ke arah Jakarta didominasi oleh kendaraan berukuran besar seperti bus dan juga truk mengangkut barang. Ada cukup banyak juga kendaraan pribadi yang melintas, tetapi ini tidak terjadi kepadatan. Nah, dari pihak polisi sendiri memprediksi arus balik libur Lebaran tahun 2021 ini nanti akan terjadi besok 21 Mei hingga 22 Mei 2021. Kemudian Kementerian Perhubungan juga mencatat pada arus balik libur Lebaran kali ini akan ada sekitar 1,5 juta pemudik dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera yang akan menuju atau masuk ke kawasan Jabodetabek. Nah, 1,5 juta pemudik ini juga tentunya tersebar baik yang kembali ke Jakarta melalui jalur darat maupun penyeberangan laut dan juga menggunakan pesawat. Nah, kemudian mereka-mereka yang mudik ini juga sebenarnya kembali ke kampung halaman ataupun daerah mereka masing-masing sejak larangan mudik belum dimulai, yakni sejak tanggal 6 Mei maupun juga saat ada pelarangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bagi mereka-mereka yang akan masuk ataupun kembali ke kawasan Jabodetabek tentunya harus menjalani ataupun juga melewati sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan di jalan ataupun juga di arah tempat mereka kembali ke wilayah Jabodetabek khususnya, ataupun salah satunya di kilometer 34 ini di mana didirikan posko pengecekan berkas dokumen bebas COVID-19 maupun juga tes cepat antigen bagi mereka yang akan kembali ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kami lihat di sini baru sedang dipersiapkan untuk pengecekannya. Kami lihat ada beberapa petugas kepolisian sedang melakukan apel untuk melakukan persiapan mengecekkan di titik kilometer 34 ini. Biasanya para kendaraan maupun juga pengendara yang dilakukan tes cepat antigen di titik kilometer 34 ini adalah kendaraan pribadi yang menggunakan mobil yang biasanya membawa banyak barang maupun juga membawa banyak penumpang. Nah, mekanismenya mereka akan diberhentikan secara acak oleh petugas, kemudian diperiksa apakah membawa dokumen bebas COVID-19 untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Apabila tidak, mereka akan dilakukan tes cepat antigen langsung di lokasi di titik kilometer 34 ini. Berdasarkan data yang kami himpun dari 24 jam terakhir, ada sebanyak 943 orang yang telah dilakukan tes cepat antigen COVID-19 di titik kilometer 34 ini. Nah, dari total 943 orang, tercatat ada 2 orang yang positif COVID-19 berdasarkan tes cepat antigen. Nah, untuk langkah selanjutnya, petugas gabungan maupun juga tim medis di sini membawa mereka yang positif COVID-19 menuju tempat isolasi.
Ada 3 opsi tempat isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni mereka yang pertama bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 untuk isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, mereka yang positif dari tes acak ini bisa juga melakukan isolasi mandiri di hotel-hotel yang setelah secara resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kemudian opsi yang ketiga adalah mereka bisa juga melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tetapi dengan catatan mereka ini untuk kesehatannya akan terus dipantau oleh puskesmas di tempat mereka tinggal atau tempat mereka domisili. Nah, kemudian bagi mereka yang negatif berdasarkan tes cepat antigen di posko penyekatan kilometer 34 akan diberikan stiker sebagai penanda bahwa mereka telah menjalani tes cepat ataupun juga tes acak di kilometer 34 sehingga memudahkan mereka untuk nanti melewati posko penyekatan yang lainnya berada di daerah lainnya. Kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan bahwa pemeriksaan bagi para pemudik yang akan kembali ke wilayah DKI Jakarta ini akan dilakukan secara berlapis. Yang pertama di posko-posko penyekatan di jalan ataupun di jalur mereka akan kembali ke wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah melibatkan perangkat dari RT atau RW di desa maupun juga kompleks-kompleks mereka tinggal. Nah, hal ini tentunya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan juga mencegah terjadinya klaster-klaster baru terutama di tempat tinggal mereka. Audrey. Para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta harus membawa surat bebas COVID-19 atau tadi pilihannya ketika ada tes acak mereka harus mengikutinya dan harus negatif COVID-19 untuk kembali ke ibu kota. Terima kasih Aulia Faradina, jurnalis Kompas TV.